Jadi dia langsung berkata, jika dia bisa memperbaikinya, dia akan memberinya tambahan $3.000. Tanpa diduga, Zainab hanya tersenyum, lalu mengeluarkan kalkulator dari sakunya. Dia memperhitungkan bahwa meskipun dia menawarkan lebih banyak, dia tidak akan melakukan apapun untuknya. Tepat ketika ketua hampir kehilangan kesabaran, bos wanita itu akhirnya tiba. Tetapi dia sama sekali mengabaikan ketua tersebut, dan dengan hormat berjabat tangan dengan Zainab sebagai gantinya. Pada saat itu, semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Baru ketika CEO wanita itu melewatinya dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan karyawan wanita tersebut, sang bos licik benar-benar terkejut. Padahal beberapa saat sebelumnya, mesin perusahaan yang bernilai $30 juta tiba-tiba mengalami kerusakan. Dengan sikap sombong, bos licik itu berkata kepada Zainab bahwa jika dia bisa memperbaiki mesin tersebut, dia akan langsung menaikkan gajinya sebesar $3.000. Namun Zainab menolaknya tanpa ragu. Melihat CEO wanita itu semakin mendekat, bos licik tersebut bahkan mengancam akan memasukkan Zainab ke dalam daftar hitam setelah kontrak ditandatangani. Namun saat dia bergegas maju untuk mencari perhatian, CEO wanita itu sama sekali mengabaikannya. Dia justru berjalan cepat menuju Zainab dan dengan inisiatif sendiri menjabat tangannya. Para eksekutif yang datang bersamanya juga memperlakukan Zainab dengan penuh hormat. Tidak ada yang tahu bahwa satu-satunya alasan CEO wanita itu bersedia menandatangani kontrak dengan bos licik tersebut adalah karena Zainab bekerja di perusahaan itu. Zainab adalah seorang insinyur top di industri tersebut. Hampir tidak ada mesin yang tidak bisa dia perbaiki. Namun, bos licik itu hanya memberinya gaji bulanan sebesar $6.000. Bahkan para magang pun mendapatkan gaji lebih tinggi darinya. Ketika Zainab mencoba memperdebatkan hal itu, dia justru diremehkan hanya karena dia seorang wanita. Bos itu bahkan mengklaim bahwa siapapun yang dia rekrut bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik. Mengingat bagaimana dulu bos itu pernah berlutut memohon bantuannya untuk membangun perusahaan, serta semua kerja keras yang telah dia curahkan selama ini, hati Zainab akhirnya benar-benar dingin. Saat itu juga, dia langsung mengajukan pengunduran diri. Tepat pada saat itu, CEO wanita memperhatikan mesin yang mulai mengeluarkan asap dan mencoba mendekat untuk melihatnya. Namun bos licik itu dengan cepat menghentikannya, sambil membanggakan bahwa karyawannya bisa memperbaiki masalah tersebut tanpa kesulitan. Seorang pria licik di dekatnya bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa mesin senilai $30 juta itu sudah rusak total, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memperbaikinya. Mendengar itu, bos licik langsung panik. Namun, setelah bertukar pandang singkat dengan Zainab, CEO wanita itu justru menawarkan untuk membeli mesin yang rusak tersebut dengan harga $300.000. Tanpa berpikir panjang, bos licik itu langsung menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut dengan penuh kegembiraan. Setelah menerima transfer uang, dia bahkan diam-diam menertawakan CEO wanita itu karena dianggap tidak berpikir jauh. Setelah itu, CEO wanita mengundang Zainab untuk mencoba memperbaiki mesin tersebut. Orang-orang di sekitar mereka justru menertawakannya, menganggap Zainab tidak realistis. Pria licik itu bahkan dengan sombong mengatakan bahwa jika Zainab benar-benar bisa memperbaikinya, dia akan berlutut dan bersujud di tempat. Bos licik itu pun ikut menyahut, mengatakan bahwa dia akan menyerahkan seluruh perusahaannya kepada Zainab jika dia berhasil. Namun, di luar dugaan semua orang, setelah Zainab melakukan serangkaian operasi yang sangat terampil, mesin yang sebelumnya dianggap sudah mati itu perlahan mulai kembali berjalan dengan normal. Pada saat itu, pria licik dan bos licik tersebut hanya bisa terdiam, benar-benar tidak mampu berkata apapun. Barulah ketika peralatan presisi pabrik mulai rusak satu demi satu, dan tidak ada seorang pun di seluruh tempat tersebut yang mampu memperbaikinya. Bos yang serakah itu akhirnya menyesal. Belum lama ini, dia telah mendengarkan fitnah dari seorang pria rendahan dan memecat teknisi wanita senior yang tampaknya biasa saja itu. Dia tidak menyadari bahwa Zainab adalah jantung dan jiwa dari seluruh tim pemeliharaan. Ternyata, manajer pemeliharaan itu merasa terancam oleh keahliannya yang luar biasa. Dia khawatir posisinya akan tergantikan, sehingga memimpin upaya untuk menyingkirkannya. Dia bahkan meyakinkan bosnya dengan penuh keyakinan bahwa pabrik itu akan tetap beroperasi dengan baik tanpa Zainab. Bahkan para peserta magang yang pernah dia latih pun ikut berbalik melawannya. Hal itu membuatnya benar-benar patah semangat. Lebih buruk lagi, sang bos memang sudah lama merasa tidak senang dengan permintaan kenaikan gajinya, sehingga dia memanfaatkan kesempatan itu untuk langsung memecatnya tanpa berpikir panjang. Zainab mencoba berargumen dengan logis, menunjukkan bahwa bahkan para pekerja magang baru pun mendapatkan gaji 2 kali lipat dari gajinya. Namun setelah mendengar hal tersebut, bos itu justru marah besar dan memerintahkan agar dia segera diusir dari pabrik. Saat menyaksikan Zainab dipecat, manajer pemeliharaan bahkan memimpin orang-orang lain untuk mengejeknya, mengklaim bahwa pabrik tersebut akan menjadi lebih baik tanpa dirinya. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa begitu Zainab melangkah keluar dari gerbang utama, dia justru dihentikan oleh seorang CEO wanita. CEO tersebut telah menyaksikan langsung kemampuan perbaikan luar biasa yang dimilikinya, baik dalam kompetisi pemeliharaan nasional maupun di tempat kejadian. Dia kemudian menawarkan kepada Zainab, yang sebelumnya hanya berpenghasilan $5.000 per bulan, sebuah gaji tahunan sebesar $1 juta Amerika.
Sementara itu, kembali di dalam pabrik, tepat setelah Zainab pergi, seorang pekerja magang melakukan kesalahan dalam pengoperasian mesin hingga menyebabkan kerusakan. Bos itu langsung panik dan memerintahkan manajer pemeliharaan untuk segera memperbaikinya. Namun kemampuan manajer yang terbatas justru membuat kerusakan semakin parah, hingga akhirnya seluruh pabrik berhenti beroperasi total. Hal ini membuat bos marah besar dan langsung menegur manajer pemeliharaan di tempat. Bukankah kau mengatakan bahwa pabrik akan tetap berjalan tanpa dia? Ketika Zainab kembali ke pabrik untuk mengambil barang-barangnya, sang bos tidak memiliki pilihan lain selain memohon padanya tanpa rasa malu agar mau kembali bekerja. Namun Zainab hanya menjawab dengan tenang. Dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seseorang yang berpenghasilan $5.000 per bulan. Mengapa tidak meminta bantuan teknisi yang berpenghasilan lebih dari $10.000 per bulan? Dia yakin kemampuan mereka pasti jauh lebih baik daripada dirinya.